Halo semuanya, jumpa lagi di channel Pitoyo Pit. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen di channel YouTube saya. Itu saya sangat excited membaca setiap komen kalian. Dengan teman-teman mendukung channel saya, insya Allah saya akan lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya mengenai kasus Subang. Syukur-syukur mungkin sampai sidang-sidangnya juga nanti kita akan berikan informasinya. Soalnya memang kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat luas. Salah satunya karena cara pengeksekusian korbannya yang tidak biasa, yaitu dengan cara dimandikan, dihilangkan sidik jarinya dari seluruh anggota badannya, tubuhnya. Gak cuma itu, mayatnya juga masukkan ke dalam mobil Alphard secara bertumpuk. Itu adalah pembunuhan tingkat pertama dan mungkin baru dilakukan oleh sang pembunuh hanya di kasus Subang ini. Dan jika memang pembunuhnya seorang pembunuh bayaran, itu saya masih belum yakin ya, karena ciri-ciri seorang pembunuh bayaran itu tidak terjadi di sini ya. Soalnya ada jangka waktu lama untuk menangani mayat tersebut gitu. Kalau pembunuh bayaran kan biasanya dia cepat, praktis, pokoknya asal udah mati aja, udah tinggal pergi gitu kan. Kalau ini kan enggak, udah mati tapi masih terus ditangani secara aneh kali ya, secara aneh. Belum ada sejarahnya seorang pembunuh melakukan hal seperti itu pada korbannya ya kan. Dan ini baru sekali ini terjadi di Indonesia kasus seperti ini. Pembunuhan banyak, cuma nggak seperti ini cara-caranya mereka menangani mayat korbannya gitu. Aneh dan biadab sih pasti. Seorang indigo pernah mengatakan bahwa ciri-ciri pelaku pembunuhan Ibu Tuti dan Amel, dia itu adalah seorang yang berpostur tubuh sedang, tidak gemuk, tidak kurus, tapi gempal, tidak juga atletis tubuhnya, dengan tinggi badan sekitar 170 cm-an. Usia sekitaran 30-an, bisa 31, 32, 33, 34, 35, maksimal 35 ya. Terus ini, model rambut nggak ada model. Maksudnya gini, dia nggak punya belahan rambut, belahan tengah atau belahan samping. Rambutnya nggak gondrong, tapi normalnya rambut laki-laki ya, biasa. Cuma model rambutnya dia acak. Model rambut acak gimana sih? Model rambut pendek yang acak, kesini ada yang jebol ke sana, ada yang kesini gitu kan. Itu ya, model rambutnya itu gak rapi atau berantakan, tapi pendek, jadi gak punya belahan. Warna kulit putih bersih, putih kuning langsat. Terus bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda. Nah, ciri-ciri tersebut kita combine dengan sketsa yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Dalam sketsa itu kan tampak gambar ya, bagian belakang dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 170-an. Berat badan juga sedang, tidak kurus tapi juga tidak gemuk. Model wajah agak oval dengan dagu agak lancip dikit. Berbahasa Sunda juga, dengan kulit putih bersih juga. Jadi di sini ada beberapa kemiripan antara sketsa yang dikeluarkan oleh kepolisian dengan terawangan seorang indigo terkenal soal identitas pelaku pembunuhan tersebut. Mungkin kalian bertanya-tanya, kira-kira ada nggak sih yang cocok
yang match antara yang sekiranya ciri-ciri tersebut ada pada salah satu dari 106 saksi tersebut. Kalau saya pribadi ada seperti orang yang dimaksud itu ada. Siapa itu? Cukup saya sendiri yang tahu gitu kan. Demikian juga kalian mungkin punya gambaran sendiri siapa orangnya gitu kan. Untuk itu saya sedang sangat menunggu akhir dari kasus ini ya. Kalau emang pembunuh yang tertangkap itu betul sekali dengan ciri-ciri yang diberikan oleh sang indigo dan sekretaris dari kepolisian, artinya sebenarnya selama ini saya mencurigai orang yang tepat gitu. Jika keyakinan saya ini benar, saya akan sangat puas sekali dan berterima kasih kepada kepolisian karena telah menangkap orang yang tepat. Orang yang selama ini saya curigai sejak dari awal kasus ini ada. Tapi kalau ternyata apa yang saya yakini salah, ya wallahu alam. Saya bukan seorang yang punya kelebihan dalam hal supernatural ya. Saya hanya manusia biasa sama seperti kebanyakan orang-orang yang punya dugaan-dugaan, tapi kadang dugaan tersebut tidak terbukti apa-apa gitu. Ya wallahu alam, kita berdoa aja semoga pengungkapan kasus ini segera dilakukan. Udah 106 saksi loh. Mau saksi yang kayak gimana lagi yang harus diinterview untuk dimintai keterangan gitu. Sejujurnya seharusnya kepolisian itu fokus kepada orang-orang terdekat aja itu di situ dulu. Kepada orang-orang di sekitar Ibu Tuti dan Amel. Keluarga dekat, kerabat dekat, pengurus yayasan, orang-orang yang ada di sekolahan, pembina yayasan, donatur, ketua yayasan, seharusnya fokus di situ aja tuh. Insya Allah kena itu orang. Lagian juga polisi nggak ngasih tahu kan, nggak ngasih klarifikasi apa-apa tentang 106 orang saksi itu. Kita nggak mau tahu sebenarnya sih, sebagai rakyat kita nggak mau tahu. Yang kita mau tahu adalah polisi segera menangkap sang pelaku dan dalangnya, serta hukum seberat-beratnya mereka. Itu aja. Terus soal sepatu ya, ada yang bilang bahwa sepatu yang diambil oleh pihak penyidik kepolisian itu sepatu Amel. Padahal jelas-jelas itu sepatu laki-laki. Dari model dan bentuknya itu sepatu laki-laki, bukan sepatu perempuan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa sepatu di TKP adalah sepatu milik Amel, itu salah banget. Kenapa? Karena saya laki-laki, tahu banget mana sepatu cewek dan mana sepatu cowok. Dan yang diambil oleh pihak kepolisian itu adalah jelas-jelas sepatu cowok, bukan sepatu cewek. Milik siapa? Nah, ini yang kita belum tahu karena polisi belum memberikan informasi apapun mengenai apapun tentang segala sesuatu yang ada di TKP saat kejadian pembunuhan tersebut. Please ayo dong Pak polisi, berikanlah klarifikasi apapun itu. Walaupun sedikit, berikanlah klarifikasi agar kita nggak menduga-duga terus, capek tahu menduga-duga terus. Pertanyaannya, sepatu tersebut itu diambil di mana? Di TKP bagian mana? Apa di dalam rumah, di kamar, ruang tamu, di dapur? Apa berserak begitu aja di halaman, di teras, atau bahkan di kebun belakang? Terus, hasil pemeriksaan dari sepatu tersebut seperti apa? Bau sepatu itu khas. Anjing pelacak pasti tahu ya, itu bau kaki siapa. Seandainya rokok aja, DNA rokok aja ketahuan, untuk bau kaki dari sepatu yang tinggal juga gampang kan terdeteksi kan. Soalnya kan bau-baunya kaki kan khas banget tuh, ya kan. Apalagi kalau kakinya kotor, lama nggak dicuci, waduh itu baunya enak banget tuh. Gampang sekali diketahui milik siapakah sepatu tersebut. Terus kecurigaan selanjutnya itu ada pada uang 30 juta versus 3 HP Amel.
Kenapa uangnya masih utuh tertinggal di tempatnya tanpa diotak-atik, sementara HP-nya Amel malah diambil? Apakah Amel merekam sesuatu saat ibunya dibantai pelaku? Merekam diam-diam, tapi lalu ketahuan itu, atau memang di dalam HP tersebut ada data-data sensitif mengenai informasi apa aja, keuangan, orang-orang, berita-berita ini itu mengenai yayasan. HP kan gampang dijual ya kalau sudah diambil ya. Orang maling HP aja itu jualnya cepet kok, ya kan? Apalagi ini 3 HP yang bagus-bagus, pasti banyak yang minat, ya kan? Jadi sebetulnya sih perlu ya ditelusuri ya, kemana larinya HP tersebut. Kalau dimusnahkan atau dihancurkan oleh pelaku, saya kok masih agak ragu ya untuk mengatakan hal tersebut. Soalnya 3 HP itu kan HP yang bagus ya, merek yang bagus gitu kan, dengan kualitas yang bagus gitu kan. Paling tidak setelah dihapus data-data yang sensitif pada HP tersebut, lalu nomornya diganti, terus HP itu dipakai oleh si pelaku juga, barangkali masih ada peluang. Atau paling cepat dijual ke penada HP atau ke siapapun orang-orang yang butuh HP bagus dengan harga murah itu kan. Ya, segala kemungkinan bisa aja terjadi sih. Kita hanya bisa berdoa semoga HP itu juga dapat ditemukan ya, sehingga kita tahu apa aja chat-chat yang ada pada HP tersebut yang mengarah pada kejadian malam itu gitu.